Baik, Ibu Bapak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita memasuki minggu kedua di bulan Januari 2021 dan banyak juga yang hadir pada hari ini. Kemarin kami cek yang daftar baru itu juga hampir 500, itu belum termasuk yang sudah existing. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini saya ini nongol di gambar kecil saya Bos BUMN Tax Forum ya, Pak Im Ibrahim ini hadir, kemudian Sobat Pratama Pak Hari Lunardi ini yang nongol di depan ini. Mudah-mudahan nggak bosan dengan Pak Ritonga, Pak Dani Ramdhani ini yang kelihatan ya di Pak Saflul ya. Ini, jadi Ibu Bapak semua pada kesempatan kali ini memang saya berencana ini akan bertahap, artinya saya perkirakan minimal dua webinar kita membahas. Karena pertama dari sisi penafsiran hukum, ini memang tulisannya pemeriksaan dan metode penafsiran, saya akan tarik dulu metode penafsiran. Metode penafsiran ini memang menarik Ibu Bapak karena salah satu sumber sengketa pajak yang paling besar di pengadilan pajak sampai ke Mahkamah Agung itu adalah interpretasi hukum. Dan kasus ini sebenarnya sudah saya tulis di buku saya, Manajemen Pajak tahun 2017. Saya tulis karena memang kasus ini berawal dari pemeriksaan pajak PGN ya. Nah, ini saya juga sudah diskusi dengan teman di PGN. Ya, ternyata masih satu alumni dari STAN dan alhamdulillah bisa diskusi dengan beliau Pak Isnianto. Alhamdulillah sudah daftar tapi saya belum lihat. Ini mudah-mudahan sudah hadir dan juga ada beberapa dari PGN. Ini kayaknya tim BUMN Tax Forum dikumpulin nih sama Pak Im ya untuk hadir karena senasib sepenanggungan sama-sama BUMN, bisa jadi sama-sama satu KPP LTO 3 ya, atau juga LTO 4 BUMN untuk non yang jasa ya. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia, saya mencoba untuk melihat sisi yang netral. Memang tidak bisa netral 100% karena kalau saya ditanya, saya juga punya pendapat gitu ya. Tapi saya mencoba mengemukakan dari sudut pandang masing-masing dulu, kemudian ya kita akan melihat dari sisi konsepnya. Terus terang, nah ini juga Ibu Bapak, ini sebetulnya topik tanda kutip berulang, karena di webinar sebelumnya saya pernah membahas inti tax dispute PPN. Jadi Ibu Bapak bisa cek lagi di video kami ya terkait dengan inti tax dispute PPN. Di situ saya bahas memang dari sisi umum. Nah, sekarang kita fokus pada tax dispute yang dihadapi oleh PGN versus DJP. Memang sudah ada perkembangan ya di berita di CNN kemarin, CNBC. Kemarin saya lihat Menteri BUMN, kemudian Menteri Keuangan. Cuma kan kita harus melihat dari konteks hukum pajaknya. Ya. Nah, ini juga kita akan melihat ada 3 pertanyaan, kalau mau boleh dikatakan ini memang tahap awal dari saya melakukan penelitian untuk nanti dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, ini bagian dari salah satu misi visi kami ya. Salah satunya adalah untuk berbagi dengan Ibu Bapak. Ya, jadi sekali lagi di dalam webinar ini kemungkinan tidak akan tuntas karena ada beberapa yang belum saya munculin. Ada beberapa yang belum saya munculin, ini baru satu kasus yang saya munculin, bahkan kalau Ibu Bapak melihat kasus yang ada di PGN, itu banyak sekali. 1 tahun aja untuk PPN sudah 12. 2 tahun berarti 24. Belum lagi PPh 26, belum lagi pajak yang lain. Belum ditambah tahun pajak 2014 sampai 17 yang sempat muncul di media. Tapi kita fokus memang yang disorot oleh media ini adalah kasus PPN. Ini berkaitan dengan penafsiran pasal 4A ayat 2 huruf A terkait dengan barang yang diambil langsung dari sumbernya, barang hasil pertambangan ya. Nanti kita akan lihat Ibu Bapak bagaimana teman-teman DJP menafsirkan ini karena
Bagaimana juga saya mencoba melihat dari perspektif pemeriksa. Saya juga dulu pemeriksa pajak ya selama hampir 3 tahun di Karikpa Jakarta 6. Nah, paling tidak mindset yang terbangun ternyata masih terlihat ya, mindset yang terbangun di dalam urean terbanding di situ. Ya, urean terbanding. Tapi bangun juga inilah pendapat yang memang disebabkan oleh gray area, oleh peraturan yang tidak monosemantik. Jadi peraturan yang tidak monosemantik sehingga menimbulkan dispute. Bahkan teman-teman di DJP juga mengutip putusan pengadilan pajak tahun 2016. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana menafsirkan peraturan Menteri Keuangan 252/2012. Nah, inilah kondisi kita ya yang memang dijadikan oleh survei World Economic Forum tahun 2017 bahwa ya kompleksitas peraturan pajak ini ada di tingkat 9 dari hambatan yang membuat investasi enggan pindah ke Indonesia. Nah, ini ada juga di kata data. Jadi saya kutip juga. Saya sudah ngirim juga artikel opini ke media. Mudah-mudahan terbit juga karena sudah dimintain foto. Ya, tinggal nunggu proses. Saya dikasih tahu nunggu seminggu terbit apa enggak. Ini artikelnya memang saya rujuk dari kasus yang ada. Tapi memang sekali lagi Bapak, kasus ini terus berkembang setelah putusan Mahkamah Agung. Baik, ya. Jadi kita tidak akan melibatkan unsur politis di sini, tapi kita hanya melihat dari aspek hukum pajak dan juga nanti kita bisa melihat dari sisi kalau sekarang mungkin belum ke akuntansinya ya. Baik, Ibu Bapak, ini ya sebagaimana biasa selalu mengingatkan diri saya sendiri bahwa saya berusaha untuk berbuat baik pada Ibu Bapak semua dengan cara berbagi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi if you do good you will get good. If you do bad you will get bad. Itu ya. Nah, ini way of life yang saya coba bangun di kantor Pratama Indomitra. Yang kedua adalah khairunas wa anfa'um linnas. Ini juga sering saya kadang-kadang saya ungkapkan karena ini pesan universal. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Bahkan ya banyak pesohor orang-orang kaya di dunia yang kaya sejagat itu juga banyak melakukan charity ya, melakukan filantropi. Nah, ini juga saya coba pakai. Nah, satu lagi ini memang kalau saya sering Pak sekarang sibuk sekali ya. Ya, pokoknya saya cari bekal mati gitu ya. Jadi saya selalu mengatakan saya cari bekal mati. Bekal mati yang saya ambil dalam konteks ini adalah bagaimana saya bisa share ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmin yuntafa'u bih. Ini juga sesuai dengan sedekah yang berlaku terus. Ini masalah amal jariah, kemudian pengetahuan yang dimanfaatkan dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, saya ambil yang ilmu yuntafa'u bih. Jadi ilmu yang dimanfaatkan. Oke, ini ada 3 way of life yang memang saya coba bangun ketika mengembangkan free webinar ini. Ya, Ibu Bapak. Baik, ada 6 poin yang kita bahas, Ibu Bapak, di dalam pembahasan kita. Latar belakang masalah. Jadi ini sekali lagi, apa yang saya sampaikan dalam webinar ini memang nantinya akan menjadi satu bahan untuk artikel penelitian. Memang pendekatan yang dipakai adalah kualitatif, metode kualitatif bisa dalam bentuk studi literatur saja atau ditambah dengan studi kasus atau ditambah juga dengan wawancara mendalam. Ya memang untuk analisis kuantitatif ini menjadi satu kelemahan bagi saya. Nah, walaupun disertasi saya menggunakan metode campuran, fixed method, tapi statistik saya statistik deskriptif, tidak inferensial. Baik, jadi ini Bu Bapak ya. Nah, kemudian kita melihat di sini latar belakang. Oke, Bu Bapak, yang pertama ini sekilas, ini saya mengingatkan kembali, memang kalau kita melihat kasus sengketa di pengadilan pajak itu mengalami peningkatan. Nah, saya kalau melihat gambar ini, Bu Bapak, tidak terlalu
jelas, tapi saya melihat ini. Nah, ini dia. Jadi Bapak bisa melihat bagaimana kasus ini kemudian meningkat terus saja. Nah, tinggal dihitung aja PGN itu misalkan ya tahun 2012-13 baru putus di 2019 kalau nggak salah ya. 2019 2020-nya Mahkamah Agung. Ini memang mengalami peningkatan dan salah satu faktornya adalah dispute terkait dengan pemahaman. Jadi masalah multitafsir terhadap suatu aturan. Baik, ini. Nah, kemudian kita melihat secara global di pengadilan pajak. Nah, ini juga Ibu Bapak, dilihat dari porsi yang warna biru ini hampir 50 lebih ya. Jadi kalau kita melihat di sini sekitar 55 ya. Kalau saya lihat di dalam grafik yang lain itu sekitar 55, ya separuh lebih lah. Mengabulkan semua. Kalau kita lihat yang warna mengabulkan sebagian warna abu-abu ini, yang abu-abu ini, Bu Bapak, saya kasih. Nah, ini mengabulkan sebagian, ya mengabulkan sebagian, kemudian sini mengabulkan seluruhnya. Jadi konteks PGN memang dikabulkan seluruhnya, masalah yang dibanding. Ya, ini. Nah, oke, kita sekarang masuk ke PGN. Jadi beberapa media satu pekan terakhir, kalau saya lihat teruntut itu di internet itu mulai akhir Desember. Dan saya juga sudah dapat salinan keterbukaan informasi yang dibuat oleh PGN dan juga penjelasannya. Nah, ini makanya memang saya akan detailkan nanti di webinar selanjutnya. Baik, ada memang yang mengatakan ya, ada yang mengatakan bahwa kasusnya 3,06, ada yang 6,8. Memang sudut pandang media beda-beda. Ada yang khusus 2013, ada yang memang sampai 2017. Oke lah, kita nggak ngelihat ke angka, memang satu masa pajak aja angkanya udah signifikan di Bapak ya. Oke. Nah, jadi saya sudah cek, ada memang permintaan penjelasan dari Bursa Efek Indonesia. Akhirnya PGN menjawab melalui korseknya, kota sekretarinya. Nah, ini juga saya sudah bisa unduh. Nah, intinya memang saya melihat dari penjelasan korsek, kemudian dari putusan Mahkamah Agung dan juga sampel putusan pengadilan pajak, ini masalah multi tafsir dari pasal 4 ayat 2, pasal 4A, pasal 4A ayat 2 huruf A ya. Ini kaitannya dengan gas bumi. Ya, gas bumi ada 4 macam cara penyalurannya. Nah, ini nanti kita bahas ya. Baik, ini Bu Bapak, ini hati-hati. Saya jadi gini, dari kasus ini kita akan nanti kembangkan bagaimana pemeriksaan berjalan sampai akhirnya muncul multitafsir. Jadi memang ini juga menanggapi, merespon dari permintaan Ibu Bapak yang sudah masuk ke kami. Memang salah satu permintaan yang tinggi terhadap usulan topik itu terkait dengan pemeriksaan. Itu Ibu Bapak. Jadi memang saya sengaja ambil ini sebagai satu trigger awal untuk nantinya kita bahas detail tentang pemeriksaan. Kalau metode sih gampang, cuma nanti kita kembangkan ya. Nah, kita ambil satu studi kasus PGN ini. Udah. Ya tadi ada yang coret-coret udah nih ya. Oke. Sebentar, saya stop share saya ini dulu kali ya, biar coret-coretnya hilang. Oke, ya. Baik, yang jelas MA sudah menerbitkan putusannya dan Ibu Bapak bisa unduh juga. Jadi putusan MA ini di situs ya, sebentar. Di situs kalau Bapak lihat ini, Ibu Bapak bisa cek di sini. Ya, soalnya di media sempat PGN mengatakan belum dapat semua ya. Memang kalau saya melihat di sini, ya kalau yang berperkara pasti dapat salinannya ya. Cuman kemudian kalau kita masyarakat karena ini dokumen publik, ini memang sudah ada beberapa.
Jadi per 8 Januari, ini saya cek minggu lalu ketika kasus banyak dan saya diwawancari salah satu media mainstream hari Jumat lalu saya diwawancarai terkait dengan kasus ini. Ya, akhirnya saya menggali lebih detail, ada dapat nih. Jadi ada kasus ya putusan Mahkamah Agung, putusan PK ini masa pajak April, Juni, Juli, November untuk 2012. Kemudian masa pajak April, September, Oktober, November, Desember untuk 2013. Saya nggak tahu sekarang nambah atau enggak. Nah, di dalam salinan putusan disebutkan memang pembacaan putusannya terjadi di 14-15 Oktober kecuali masa Desember 2013. Ini dari sampel masa pajak yang menjadi sengketa. Jadi saya belum tahu semuanya, Ibu Bapak. Ini hanya sampel yang kami, dan saya sudah konfirmasi juga dengan tax division head di BGN, ya kasusnya sama untuk 2013, 2012. Jadi 2012 ada 2 kasus, kemudian 2013 ada 1 kasus terkait dengan, ya kembali lagi menafsirkan. Ya, yang jelas semua berawal dari pemeriksaan. Nah inilah nanti pemeriksaan kita akan bahas khusus ya pemeriksaan bagaimana, karena akan mengalami perubahan-perubahan pemeriksaan. Nah isu terbesarnya bahwa penjualan gas bumi itu sebagai objek PPN. Nah dasar yang dipakai sama. Jadi antara PGN, DJP, Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung sama. Dasarnya sama, dasar hukumnya sama. Pasal 4, saya kurang ini ya, pasal 4A ini. Pasal 4 dan pasal 4A. Ini pasal 4A ayat 2, terutama pasal 4A ayat 2 ini ya. Ya, pasal 4 ayat 2. Oke. Dari sini kita melihat nih pasal, salah nulis lagi nih 4. Pasal 4A-nya. Ya. Nah, jadi gini Bu Bapak. Jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Ini pasal 4A ayat 2 Bu Bapak ya. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Jadi dari frasa klausul ini ada satu ambiguitas yang memang saya sudah baca beberapa putusan pengadilan pajak juga berbeda. Karena saya menangani kasus juga dari ini juga yang diambil langsung dari sumbernya. 2 titik tafsir lainnya, jadi saya melihat minimal tuh ada 3 titik multi tafsir Ibu Bapak. Nah yang pertama yang diambil langsung dari sumbernya. Saya sudah baca argumentasi PGN, saya sudah baca juga argumentasi DJP, termasuk Mahkamah Agung dan Pengadilan Pajak. Nah ini ya titik yang diambil langsung dari sumbernya, karena ini bisa nanti merembet. Kasus di PGN kan ada LNG sama gas bumi melalui pipa, yang banyak memang LNG. Tapi tidak mustahil nanti kasus merembet ke CNG, karena dulu saya pernah menangani kasus CNG juga, compressed natural gas. Ini, Ibu Bapak. Jadi multitafsir ini terjadi sudah lama. Cuman tinggal wajib pajaknya mau sampai ke pengadilan pajak atau enggak gitu. Nah, kemudian Ibu Bapak, dari sisi penjelasan, juga saya salah tulis lagi ya. Pasal 4A harusnya. Ya, pasal 4A ayat 2. Barang yang hasil pertambangan, ini saya kutip apa adanya, ya Ibu Bapak, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi. Jadi meliputi ada 4 kelompok, khusus yang A, minyak mentah, kita nggak bahas. Yang B, gas bumi. Nah ini cara menafsirkan gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti LPG yang disiap konsumsi langsung masyarakat. Ini pun juga punya 2 kasus multitafsir Ibu Bapak. Ini nggak ada titiknya Ibu Bapak ya. Jadi
gas bumi, nggak ada komanya, sorry, kecuali di sini aja. Soalnya kalau komanya tidak termasuk gas bumi, koma seperti LPG, koma ini penafsirannya bisa berbeda, Ibu Bapak. Nah, ini kita melihat nih, gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti LPG. Nah, ini gas bumi seperti LPG hanya seperti LPG aja, atau LPG itu contoh. Karena nanti PMK beda dengan beda dengan pengadilan pajak. Beda dengan Mahkamah Agung juga ini caranya. Nah ini, seperti ini, soalnya ada yang menafsirkan seperti itu, misalkan begini. Katakanlah, siapa ya? Nah, kalau yang tadi saya sebut misalkan ya. Atau, oke. Nah, ini moderator Mbak Nabila. Mbak Nabila seperti Lydia Kandu. Lydia Kandu itu zaman berapa ya? Mungkin nggak kenal. Atau seperti yang sekarang siapa ya? Nggak tahu saya. Oke, saya tahunya dulu ya. Hah? Oh, Prilly ya. Nah, ini yang ngomong suaminya ini. Nah, Mbak Nabila seperti Prilly Latukonsina. Nah, ini seperti ini, apakah memang miripnya hanya Prilly Latukonsina atau juga yang lain? Kalau memang Mbak Nabila ya moderator kita hari ini seperti Prilly Latukonsina, ya berarti ya itu aja. Tapi ternyata diterjemahkan oleh pengadilan pajak, majelis hakim, itu contoh. Nah ini, jadi seperti ini memberikan satu multitafsir. Untuk memberikan kepastian hukum hanya itu, buktinya apa? PMK-nya ya ini aja, LPG. Itu. Karena kan ada 4 jenis gas ya yang disalurkan ke konsumen, terserah konsumen akhir ataupun ke ini. Yang sudah kita sebut tadi ada LPG, ada liquefied natural gas (LNG) ini yang dijual oleh PGN, ada juga gas yang disalurkan melalui pipa ini juga oleh PGN ke masyarakat perumahan, dan yang keempat ini ya ini LPG 1 ya, LNG 2, kemudian gas melalui pipa, dan yang keempat compressed natural gas. Kalau Ibu Bapak melihat CNG, lihat aja SPBG ya, stasiun pengisian bahan bakar gas. Nah, dari mulai penjual, misalkan Pertamina di Balongan atau Pertamina di misalkan Lumpang, dia jual kirim ke SPBG. Nah, itu pakai silinder, pakai truk silinder yang lebih panjang dari truk BBM biasa atau truk air ya, air minum. Truk tangki. Tangkinya lebih panjang. Ini yang disebut dengan compressed natural gas. Nah, teman-teman DJP ada yang menafsirkan ini udah melalui proses. Nah, ini yang nanti menjadi dispute di dalam penafsiran. Nah, yang kedua penafsirannya ini yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Nah, yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat itu menjelaskan LPG-nya atau menjelaskan gas buminya. Nah, ini Ibu Bapak. Jadi ini masalah frasa, ya, masalah penafsiran ini contoh konkret bagi kita. Kalau saya tulis di satu media yang lagi saya ini kayak gunung es, Pak. Jadi reformasi pajak yang piecemeal, hanya sempalan-sempalan di tahun 2020 ini tidak menyentuh esensi yang terjadi selama ini. Salah satunya adalah multitafsir. Padahal kan spirit dari undang-undang untuk memberikan kepastian hukum, tapi justru muncul ketidakpastian hukum. Ini udah lama kasus ini. Cuman kan ya kembali lagi ini baru menyeruak ketika PGN. Ya. Sebelumnya nggak ada masalah, tapi ketika muncul ada putusan ini terus berlanjut. Ya, jadi Bu Bapak ada 3 multitafsir. Yang pertama yang diambil langsung dari sumbernya, yang kedua di penjelasan, ini termasuk gas bumi seperti LPG. Seperti LPG-nya itu hanya LPG atau memang contoh. Soalnya nanti kita lihat PMK-nya beda. PMK-nya ya itu aja. Tapi di pengadilan pajak itu contoh. Nah, yang ketiga, siap dikonsumsi langsung ini yang siap dikonsumsi ini menerjemahkan LPG atau gas bumi.
Soalnya kalau diterjemahkan LPG berarti ya LPG yang siap. LPG yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Kalau memang ke gas bumi, nah, gas bumi berarti ada juga yang dipakai langsung oleh masyarakat. Masyarakatnya, wah, ini juga multitafsir. Masyarakatnya konsumen atau industri. Ini juga masyarakat, industri. Nah, itu yang terjadi di dalam praktek Ibu Bapak. Ini. Sebenarnya PMK-nya jelas, tapi kemudian teman-teman di JP melihat tahun 2013, oh beda. Ini harga jualnya termasuk jasa tol fee. Karena ada dua harga, USD sama IDR. Nah, nanti kita lihat Ibu Bapak ya. Oke. Baik. Nah, dari kasus yang ada sekilas, nah ini memang ada 3 pertanyaan. Ini kayak pertanyaan penelitian ya. Untuk hari ini kita bahas 1 dan 2, duanya pun masih sebagian Ibu Bapak, masih sebagian duanya karena apa? Ya ini ada banyak kasus, saya ambil 2 sampel. Ya, Januari 2012 dan Januari 2013. Dari konfirmasi teman di Tax Division Head, nah ini sama kasusnya. Nah, yang ketiga ini juga pertanyaan ini makanya nggak selesai seperti ini. Mungkin nggak, karena coba Ibu Bapak lihat di website pengadilan pajak itu langsung nongol itu, nggak ada PK kedua. Gitu. Nah, rujukan peraturannya apa? Di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Nah, loh, kalau nggak ada gimana nih? Putusannya udah betul-betul ingkrah, udah ada extraordinary effort. Nah, ini tinggal nanti sisi sisi terobosan hukum. Apakah di judicial review dulu di Mahkamah Konstitusi sehingga nanti bisa diubah. Nah, ini tergantung nanti. Yang jelas kan sama-sama pemerintah. Nah, ketika saya ditanya wartawan, ini kan sama-sama pemerintah, gimana nih? Ya udah contoh jelas, Pegas Pegas kode emiten PGN langsung mengalami turbulensi gitu ya, harga sahamnya. Ya, tapi oke, saya tidak bahas ke sana ya. Nah, jadi ada 3 Ibu Bapak. Yang pertama, bagaimana DJP menginterpretasikan pasal 4 ayat, ya selalu salah melulu. Pasal 4A ini. Pasal 4A. Ini mohon maaf Ibu Bapak. Pasal 4A ayat 2. Nah, ini slide berikutnya di minggu depan ini langsung saya perbaiki ya. Jadi Ibu Bapak minggu depan dapat slide yang sama ditambah di halaman-halaman selanjutnya. Ya, ini. Ini peserta Zoom sudah sampai 748 ini. Ini 748 di tempat saya, 749. Makanya kemarin saya ngambil kebijakan udah jangan dibatasi 500 lah, langsung 1000 aja gitu ya. Karena memang animo besar. Jadi saya coba share juga Ibu Bapak. Ya, jadi di sini ada 3. Pertama, bagaimana DJP menginterpretasikan, dan DJP juga merujuk juga pada putusan pengadilan pajak tahun 2016 itu. Jadi nggak ada salah. Nah, ini masalah aturannya sendiri yang masalah karena gray area. Lalu sama-sama majelis hakim, tapi kemudian beda juga. Saya coba dari background-nya, memang majelis hakim yang di Mahkamah Agung ada yang memang profesor, guru besar di bidang hukum pajak. Ada rata-rata memang SH ya. Ada juga yang profesor, ada juga yang memang bukan, tidak ada SH-nya. Ini memang majelis hakimnya beda-beda. Oke. Ya, yang ketiga, mungkinkah dari lagu Stinky ya, mungkinkah gitu ya. PGN secara yuridis mengajukan peninjauan kembali 2 setelah MA menyetujui memori peninjauan kembali 1 dari DJP. Baik, ini Bapak ya 3 masalah. Nah, sekarang oke. Ini sekilas, karena ini saya mengulang, yang jelas tax dispute adalah hal yang lumrah di dalam masyarakat kita. Intinya apapun kondisi masyarakatnya, waktunya kapan, tempatnya di mana, kemudian situasi masyarakatnya seperti apa, budayanya, itu tetap tax dispute terjadi. Di rumah tangga kita juga terjadi. Antara suami istri juga hal yang normal. Bahkan di kitab suci Al-Quran juga dimungkinkan ada tax dispute. Ada kemungkinan dispute, sorry. Tax dispute nggak ada ya. Nah, ini juga siapa penulis ini. Jadi Tranam dan Walpole ini juga mengatakan tax dispute, kalau tadi dispute ya, tax dispute juga ini hal yang lumrah dalam, kenapa? Ya karena sistem self assessment itu kan tergantung wajib pajaknya. Nah, kantor pajak bisa beda pendapat. Disitulah mengapa Undang-Undang KUP memberikan
Saya juga ditanya oleh salah satu jurnalisnya, Pak, kenapa nggak selesai aja didudukan sama-sama pemerintah? Yang punya siapa? DCP, Kementerian Keuangan, kemudian si PGN di atasnya kan sampai Pertamina, kemudian ujung-ujungnya Menteri BUMN, ujung-ujungnya Presiden juga, kan tinggal duduk bareng. Nah, saya sampaikan, Pak, ini dispute di level wajib pajak dengan otoritas pajak, dan memang di Undang-Undang KUP sudah diberi sarananya. Ya, sarananya itulah yang kemudian ditempuh oleh PGN. Baik ya. Baik. Jadi memang ya ada yang mengatakan tax dispute kita itu sangat kompleks karena berjenjang. Padahal sudah diputus dibanding dengan kasus misalkan pidana umum dan kasus perdata ya. Ada tingkat 1, tingkat 2 sampai banding. Nah, ini tax dispute terjadi bisa karena ya, komplain bisa juga karena fakta. Ini teorinya, jadi saya tidak bahas detail Ibu Bapak. Ya, ini teori yang mendasari. Nah, kemudian tax dispute menurut Mayanja ini juga dari jurnal internasional ya. Ada beberapa macam. Nah, kita sorot yang nomor 4 Ibu, misinterpretasi hukum pajak. Ini. Nah, ini yang kita jadikan sebagai ini. Kemudian Victor Turoni di dalam tax law note ya juga menyatakan complex or unclear tax laws may lead to a higher level of dispute. Ini. Dan di dalam self assessment ini memang audit menjadi kata kunci sumber dispute ini. Nah, itulah mengapa nanti kita akan bahas ya, bukan sekarang. Minggu depan kita akan bahas meminimalkan risiko dispute di pemeriksaan. Itu Bapak. Jadi ini sebagai trigger awal PGN, nah ini kan makanya saya bahas untuk sementara nggak ke pemeriksaan dulu. Jadi Bapak mohon pertanyaan jangan ke pemeriksaannya dulu. Ya ini akan saya bahas sendiri. Nah ini self assessment system audit ini menjadi satu titik awal ya, case source of dispute. Kalau udah beda, sepakat untuk tidak sepakat dan nanti muncul beda keyakinan. Ya. Nah, ini ya. Beda keyakinan antara petugas pajak dengan wajib pajak. Bukan beda agama ya. Saya sering mengatakan beda keyakinan. Nah, kemudian jadi menurut Hidayah tahun 2018 dalam Indonesia Law Review juga dikatakan ini Indonesia masih punya masalah penyelesaian sengketa pajak. Karena apa? Belum bisa cepat, sederhana, murah. Harus berjenjang. Bahkan di pengadilan pajak itu kita nggak tahu kapan pembacaan putusan. Saya pernah menunggu sampai 4 tahun sejak sidang terakhir di pengadilan pajak, nunggu 4 tahun sampai putusan dibacakan. Kalau ini termasuk. Coba Bapak lihat ya, pemeriksaan misalnya tahun pajak 2013-14, pemeriksaan di 2016, 2017 itu keberatan, terus sampai pengadilan pajak sampai terakhir 2020 mahkamah. Jadi mulai 2016 sampai 2020 berarti 4 tahun itu Bapak. Kasus PGN untuk yang 2012. Nanti kita runutkan. Penambahan jumlah wajib pajak dan peningkatan pemahaman. Nah ini juga saya melihat memang kuasa hukumnya dosen pembimbing saya ya dari UI. Ya untuk banding ini kuasa hukumnya dosen pembimbing saya. Ya. Baik ini. Nah, kemudian Hatta Ali, ini Ketua Mahkamah Agung, beliau membuat komentar di buku Problematik Sengketa Pajak. Jadi memang ya pengadilan pajak itu terakhir ya. Tapi konflik yang terjadi ini diantaranya karena perbedaan pandangan hukum. Jadi hal yang normal diakui oleh garda utama dari pemegang palu keadilan di Indonesia. Jadi waktu itu beliau adalah Mahkamah Agung. Sekarang masih kalau. Oke, ya ini perbedaan pandangan hukum. Baik. Nah, sedikit ini memang hakim baik di pengadilan pajak maupun di Mahkamah Agung menggunakan pendekatan ini. Pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus berdasarkan pada bukti yang kuat dan berlandasan. Nah, ini buktinya sama. Ibu Bapak ya, kasus PGN buktinya sama, nggak ada yang dispute. Cuman kemudian berlandasan ketentuan perundang-undangan. Nah, kalau udah berlandaskan ini masalah penafsiran.
Nah, dalam hal ini memang ada asas ya bagi hakim di pengadilan pajak, pokoknya silakan yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ini. Jadi saya melihat dari dua sisi, si siapa DJP begitu yakinnya bahwa itu terutang PPN, sementara si PGN begitu yakinnya juga bahwa itu bukan objek PPN. Nah, ini sama-sama beda keyakinan. Itu istilah saya ya, beda keyakinan. Jadi punya keyakinan tapi beda. Baik. Nah, pembebanan bukti ini pembuktian masing-masing mengajukan, dan memang saya sudah baca di dua contoh putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan itu ada seratusan lebih ya, seratusan halaman, itu panjang karena dikutip juga dari terbanding dari pemohon banding. Oke. Nah ini Bapak, akhirnya hakim memang memberikan ya dua-duanya silakan memberikan pembuktian. Nah hakim kemudian nanti menentukan berdasarkan keyakinan hakim. Nah inilah yang menyebabkan Ibu Bapak nanti saya kutip juga. DJP mengutip juga putusan Pengadilan Pajak tahun 2016 terkait dengan PMK 252. Itu. Tapi memang tidak disinggung di pertimbangan, dasar pertimbangan dari Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Agung. Nah, di buku tadi, di buku yang diterbitkan oleh pegawai MA, Pak siapa tadi saya lupa, Pak Harijatmiko. Pak Harijatmiko ini memang pejabat di MA ya. Ini nulis ya dispute di dalam PPN diantaranya ya ini nomor 4. Koreksi DPP pajak keluaran dalam hal sengketa yang timbul sebagai perbedaan interpretasi. Jadi ini berdasarkan kasus faktual yang ada di MA. Masukan saya skip. Nah, ini ilustrasi yang sering saya pakai. Saya sering mengatakan Ibu Bapak, kalau saya berhadapan dengan Ibu Bapak di satu meja, saya nulis angka 6, tapi Bapak nggak tahu saya nulis angka 6 atau angka 9, tahu-tahu di situ disodorin, oh menurut versi Ibu Bapak itu 9. Karena Ibu Bapak duduk di seberang saya gitu. Tapi kalau Ibu Bapak tahu saya nulis angka 6 karena dari gerakannya kan beda ya, gerakan angka 6 dan angka 9 kan cara gerakinya beda. Nah, Ibu Bapak kan tahu, ini kan nanti yang disebut dengan penafsiran berdasarkan original intent, intentionalism. Tapi kemudian kalau nggak tahu, dulu ketika saya nulis angka 6, nah Ibu Bapak menafsirkan ini sebenarnya angka 6 atau 9. Nah ini ilustrasi bagi ya. Nah ini juga sama, cara pandangnya berbeda. Bahwa objeknya sama, cara pandang berbeda. Nah ini cara pandang. Bagi yang di pulau kecil butuh boat, sementara dari sisi yang punya perahu, saya butuh daratan. Sama-sama melihat tapi beda. Teman-teman DJP melihat ini objek, berarti penerimaan negara. Sementara PGN ini bukan objek, berarti bukan kerugian negara. Oke. Nah, sekarang interpretasi Bu Bapak, ini juga pernah saya kutip ya. Jadi ada 4 jenis penafsiran di dalam literatur Ibu Bapak. Sebenarnya kalau di Broto Diharjo banyak tuh rinciannya ya. Pengantar ilmu hukum pajak tuh banyak. Pertama adalah tekstualisme. Jadi melihat teksnya aja. Nah, ini saya melihat ya memang ada arah ke sana, melihat tekstualisme yang diambil langsung dari sumbernya. Itu. Nah, yang diambil langsung dari sumbernya itu apa? Kemudian seperti itu. Nanti Bapak ini terus terang memang nggak kelihatan secara eksplisit di dalam penafsiran majelis hakim, karena ini bisa bergabung menjadi yang nomor 4. Jadi pertama itu pure tekstualisme, saya menafsirkan apa adanya dari sudut bahasa. Yang kedua, intensionalisme. Ini saya ringkas ya, intensionalisme ini berarti original intent. Dulu sebenarnya maksudnya apa sih gitu. Jadi bisa juga nih pasal 4A ayat 2 huruf A ini ditanya, dulu maksudnya apa sih? Ketika menyebutkan gas bumi, kecuali gas bumi seperti
LPG yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat itu dulu maksudnya apa sih? Nah, akhirnya peraturan Menteri Keuangan keluar. Memang yang disebut di situ ya cuman ini aja LPG yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat gitu. Nggak ada yang lain. Tapi kan hakim melihat beda. Seperti itu contoh. Nah, itu dia Ibu Bapak, ini sudah berbeda. Nah, ini intensionalisme. Terus purposivisme ini nggak melihat dulu. Ini tujuannya apa sih gitu. Jadi lebih ini peraturan itu untuk apa? Purposivisme ya. Tujuannya ini lihat ini, peraturan kan memberikan keadilan. Ya udah, saya tafsirkan sekarang. Nah, akhirnya ini saya melihat ada perbedaan sudut pandang antara Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan Menma. Sama-sama garda terdepan untuk keadilan pajak. Nah, yang keempat ini menggabungkan antara 1, 2, 3, mana yang terbaik lah. Itu. Jadi, ya sudah, logika ya ini yang penalaran yang praktis saja. Nah, kalau udah kayak gini, Bu Bapak, ya jelas pasti ada perbedaan di dalam menafsirkan. Karena teorinya sendiri memungkinkan 4 jenis penafsiran. Itu, Ibu Bapak. Oke ya. Nah, dari sini Bu Bapak udah kelihatan, ya, sampai kapanpun akan muncul beda penafsiran. Sekonkret, sejelas apapun peraturan, tidak akan bisa sempurna. Pasti ada loophole. Nah, loophole itu memunculkan gray area. Gray area memunculkan multitafsir. Sebentar. Oke, ini teorinya, interpretasi hukum. Ini saya uraikan, ya, saya skip untuk bisa mempercepat. Jadi sekali lagi ada 4 jenis penafsiran. Yang pertama adalah tekstualisme. Ini saya skip aja. Ya. Pertama tekstualisme, berarti ngeliat tekstualnya aja, pokoknya bahasa hukumnya kayak gini. Bisa juga dulu maunya apa sih itu? Intensionalisme, jadi saya ulang-ulang dari Ibu Bapak bisa memahami juga. Berarti nanti pada saat pemeriksaan, Ibu Bapak harus siap ini. Menggunakan 4 pendekatan ini terserah mana deh. Gitu. Pokoknya menguntungkan Ibu Bapak sebagai wajib pajak. Atau juga dari sisi otoritas pajak melihat ini yang itu muncul. Nanti hakim punya pendekatan yang berbeda. Jadi tekstualisme, intensionalisme, ini kalau Profesor Mahfud MD mengatakan original intent. Dulu maunya apa sih? Gitu. Yang ketiga, ini adalah purposivisme. Ini nggak melihat dulu, melihat ke depannya arahnya kemana sih peraturan ini? Kan memberikan keadilan, kepastian hukum. Ya sudah saya tafsirkan sekarang. Buktinya apa? Nah, Pasal 4A ayat 2 huruf B, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, itu akhirnya ditafsirkan berbeda oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, beda dengan dulu. Dulu memang cuma 11 barang pokok. Tapi sekarang udah banyak. Ya sudah, ditafsirkannya konteks sekarang. Makanya lihat ya practical reason. Nah, jadi ada 4 Ibu Bapak penafsiran ini ya. Nah, jadi nanti Ibu Bapak bisa pakai senjata yang mana untuk kemudian bersengketa dengan otoritas pajak. Itu hal yang normal. Demikian pula teman-teman DJP juga menggunakan pendekatan penafsiran sesuai dengan perspektif ini. Jadi nggak ada yang salah dari penafsiran ini. Cuman kalau udah kayak gini gimana? Nah, ini bagaimana sih pembuat kebijakan membuat aturan sehingga monosemantik gitu. Arahnya ke sana. Nah, dari sisi lain, hakim yang nantinya harus menerima perkara, dia juga harus memutuskan berdasarkan ini. Penilaian pembuktian ini kemudian akan memunculkan keyakinan yang berbeda. Sama-sama dibuktikan, sementara DJP mengatakan itu tetap objek pajak. Kenapa? Nah, karena ada 2 harga. Harga rupiah, harga meter kubik sama ini ya, harga kalori energinya, gasnya. Nah, sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturannya sama, buktinya sama. Tapi kalau sudah masalah keyakinan, nah ini beda keyakinan. Itu ya. Sudah beda. Nah, keyakinan hakim berdasarkan pada cara hakim menafsirkan, menerapkan metode interpretasi hukum. Baik ini Bapak. Oke. Sekarang konsep PP. Nah, ini satu hal ya Bapak.
Ini juga nanti saya sholat ya. Saya coba ini, ya karena ini bertahap ya. Ini udah hampir jam 10. Ini memang dikutip oleh PGN, cuman satu paragraf aja sayangnya itu. Satu paragraf. Value added is the value to be dikutip oleh PGN ini, di dalam ininya ya, bandingnya. Padahal sebenarnya rinciannya banyak. Jadi nilai tambah itu bukan karena ada proses. Ini yang menjadi permasalahan karena saya melihat di dalam pembahasan berikutnya nggak langsung melihat ke konsepnya dulu, tapi kembali ke ini sudah melalui proses gitu. Jadi nilai tambah itu kalau kata si siapa Alan Tate ini dirujuk juga oleh Pak pemohon banding dan ini dirujuk juga di Undang-Undang PPN kita. Jadi nilai tambah ini saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan bahasa bebas. Nilai yang produsen masukkan ke dalam bahan baku atau pembelian. Jadi kalau kita beli, kemudian kita masukkan ini. Nah di situ juga PGN kita beli gas terus jual. Di situ ada ongkos transportnya. Produsen itu siapa? Produsen itu bisa berupa pabrikan. Coba lihat yang atas ini. Bisa manufakturer, bisa distributor, bisa agen iklan, bisa penata rambut, bisa petani, bisa pelatih pacuan kuda, bisa pemilik ini. Apa aja pokoknya dia nanti melakukan output. Ini apapun. Nah, kayak PGN ini kan sebetulnya ya di situ memang dia ada melakukan jasa. Kontraknya tergantung, ada kontrak memang toll fee, ada yang kontraknya jual beli gas. Karena disinggung oleh Mahkamah Agung, ini kontraknya kontrak gas dan penyaluran. Nah, oleh teman-teman DJP dianggap ini gasnya ya gas, tahun 2012 dianggap objek karena belum ada PMK 252, PMK dianggap terbit baru dan berlaku mulai 28 Desember 2012, berarti berlakunya 2013. Nah, ini sudut pandang lagi loh. Kata si PGN, nah ini PMK kan turunan dari pasal 7 PP 1 2012 dan pasal 7 PP 1 2012 turunan dari pasal 19 Undang-Undang PPN. Jadi nggak ada masalah. Oh, tapi kan berlakunya. Nah, sudut pandang berbeda lagi. Nah, ini Bapak ya. Nah, ini dalam konteks PGN-nya jual dan nanti ada biaya-biaya iya dimasukin biaya-biayanya. Nah, cuman sekarang masalah pengenaan pajak atas nilai tambahnya itu seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Si siapa Alan Tate nah ini tidak dikutip oleh si siapa PGN di dalamnya, hanya atas saja di depan tadi ya. Nah, di situ ketika kita memasukkan nilai tambah, lalu inputnya raw materials kemudian transport. Jadi sebenarnya beli gas buminya, kemudian ada jasa-jasanya semuanya. Ya ada biaya-biayanya semua itu dimasukin. Termasuk nanti ada unsur wages. Lalu kalau sudah terjual, berarti inputnya itu di luar gaji, di luar profit. Nah, oke, kalau gitu namanya nilai tambah itu bisa digunakan dua pendekatan. Pertama, output min input. Nah, ini menjadi pokok masalah. Output PGN apa sih? PGN mengatakan saya jual gas bumi. Jadi ongkos transportnya itu adalah ongkos yang seharusnya bayar. Dan itu bagian dari nilai tambah. Outputnya adalah gas bumi. Sementara teman-teman DJP mengatakan enggak. PGN, lu outputnya dua. Yang satu gas bumi, yang satu jasa transmisi. Nah, itu udah beda. Itu. Lihat kontraknya memang kontrak jual beli gas. Harganya ada dua model, pakai rupiah, pakai dolar. Nah, si DJP mengatakan rupiah itu kayak margin. Berarti jasa itu. Nah, itu kata DJP. Enggak, gue jual gas bumi. Dan gas bumi itu enggak melalui proses. Ya, sementara kata si DJP, enggak, itu kan melalui proses. Ada transmisi, ada ini. Ada di LNG dicairkan dulu. Itu ada proses. Bahkan DJP membuat proses detailnya itu gambarnya. Nah ini.
Oke. Nah, dari sinilah kemudian Alantit, ini terus yang saya tekankan Ibu Bapak, membuat suatu persamaan PPN. Jadi pengenaan pajaknya dengan cara apa? Nah, dari rumus ini, dari rumus yang bawah ini Ibu Bapak, ini wages plus profit, output input, nanti akan saya contohkan. Ada 4 kemungkinan gitu. Ya kalau memang itu marginnya, itu profitnya nggak dikenakan. Nah sekarang pajak di Indonesia pakai yang mana sih PP Indonesia? Yang jelas PP Indonesia pakai nomor 4. Nah ini yang menjadi dasar utama, T outputnya apa sih gitu. Kata PGN gua jual gas bumi. Kata DJP enggak, lu jual gas bumi dan juga lu nagih jasa tol fee, jadi jasa transmisi, jasa penyaluran. Nah, gua jual gas bumi kan di situ ada biaya pengangkutan dan biayanya masuk bagian dari komponen harga jual. Memang di situ ongkosnya pakai rupiah. Nah, ini sudut pandang yang berbeda. Lihat kontraknya, sama-sama dilihat. Tapi tetap beda sudut pandang. Kalau udah pokoknya beda ya beda keyakinan dulu. Ya. Jadi dari 4 metode yang ada, kita fokus di metode keempat. Tapi saya contohkan Ibu Bapak di sini. Ini saya ambil dari buku yang lain. Ini Snowson. Ini ada e-booknya juga tahun 2019 di internet ada ya. Nah ini contoh Ibu Bapak gini. Nilai tambah itu ada 2 sudut pandang sekali lagi. Ada yang berdasarkan sales kurangi purchase, output kurangi input. Ini. Atau wages plus business cash flow. Business cash flow itu profit. Jadi mau yang mana? Nah ini Ibu Bapak ya. Jadi mau yang mana? Kalau saya melihat ya sudah output kurang input, artinya PPN ini jadi value added ada dua pendekatan Ibu Bapak ya. Pendekatan dari sisi sales kurangi purchase itu nilai tambah, bisa juga dari wages plus business cash flow. Sama-sama 400. Business cash flow itu sama dengan profit. Ini. Nah, bagaimana penerapan pajaknya? Sesuai dengan rumus dari si Alantit ini, Snowson membuat ilustrasi. Ini gambar ini, Bapak ya, cermati. Yang 400 ini dari si producer, primary producer. Ini kemudian jual ke manufacturer, manufacturer jual ke wholesaler, wholesaler jual ke retailer. Nah, total pajaknya. Jadi ini, Bapak. Nah, cara pengenaan pajaknya ini juga saya ulang dari inti tax dispute ini sudah ada. Yang pertama adalah ada yang mengatakan RST. Udahlah, kena pajak totalnya di terakhir 200. Jadi 200 ini. Nah, kalau udah kayak gini berarti proses ini producernya ini nggak kena pajak ini konsumen akhir. Cuman pertanyaan muncul, ini kalau konsumen akhir yang disebut konsumen akhir itu apa? Kan nggak ketahuan. Bisa jadi saya konsumen akhir nanti saya jual lagi. Nah ini, menentukan konsumen akhir agak susah. Makanya ini nggak dipakai di Indonesia. Nah Indonesia pakai yang C. Nih, ya. Jadi menggunakan pendekatan ini. Artinya di sini Bu Bapak, semua output terutang PPN. Nah ini yang menjadi beda sudut pandang. Output PGN apa sih untuk kasus yang didisebut ini? Gas bumi atau gas bumi dan tol fee. Nah, ini kedua majelis hakim beda sudut pandang. Output PGN apa sih? Ya kalau saya ditanya pribadi, ya dari pertimbangan majelis hakim di pengadilan pajak, make sense. Jadi ya tapi kembali lagi saya harus seimbangnya. Karena bisa jadi yang hadir di sini juga ada teman-teman DJP. Jadi memang ini sekali lagi kalau saya tanya pribadi tapi saya melihat dari perspektif yang saya coba untuk netral, ya ini sudut pandangnya. Output PGN apa sih di situ? Karena kata si majelis hakim kalau yang dikutip juga
Kalau PGN mau jual jasa, itu harus izin sendiri. Nah, itu dikutip di, nanti saya nih ya dikutip. Oke. Kalau jual jasa, tol visa harus ada izin sendiri. Nah, yang saya peroleh izin, saya jual gas bumi. Nah, itu yang dari sudut pandang teman-teman DJP, enggak, karena harganya beda, rupiah sama dolar. Dolar itu berdasarkan kalori, sementara rupiah berdasarkan volume gas yang disalurkan. Nah, ini. Makanya kemudian DJP menggunakan seolah-olah. Nah, nanti ada tulisan seolah-olah itu cuma gas bumi. Padahal seharusnya, padahal saya tanya, ini konsumennya siapa? Third party. Nah, ini third party. Jadi seolah-olah. Jadi di apa narasi DJP ada seolah-olah itu harganya satu, padahal dua. Jadi PGN jual gas bumi satu, cuman harganya ada dua. Nah ini ya, jadi Bapak jual gas bumi harganya satu, ya, tapi kemudian satu invoice, satu kontrak, cuman di dalamnya ada dua harga. Harga kalori gas bumi, secara sederhana nih saya orang awam, harga kalori gas bumi MMBTU ini kemudian dikalikan dengan tarif yang dijual berapa pakai dolar, sementara volume gas ini pakai harga per metrik ton, harga per metrik ton atau meter kubik ya. Nah ini rupiah. Nah dari sinilah DJP menganggap yang ini nih yang rupiah itu jasa itu, makanya non komoditas. Sementara yang ini oke. Nah ini juga DJP nggak konsisten. 2012 dikenakan objek PPN gas buminya, tapi 2013 hanya jasanya. Karena sudah keluar peraturan Menteri Keuangan yang berlaku 28 Desember 2012. Oke, nah cara lain untuk menerapkan PPN atas nilai tambah ini. Jadi dikenakan dengan cara apa? Langsung sales dan purchase dikurangi langsung. Ini susah, karena apa? Sales and purchase itu terjadi setiap saat. Atau cara yang keempat ini, additional method tax, wages plus profit. Nah, profitnya harus tahu juga. Nah, berarti kan sales purchase-nya harus dikurangi dulu. Kalau yang B, masalahnya adalah, ini konsumen akhirnya siapa? Dari harga ini kan ya, konsumen ini kan harga ini 200, ini kan otomatis resellernya konsumen akhir. Konsumen akhirnya siapa? Yang kedua ini yang paling favorable, paling applicable. Nah yang D, yang ketiga ini nunggu dulu. Padahal negara butuh duit cepat, makanya nggak bisa sales manage purchase dulu. Kalau yang E, ini juga nunggu dulu profitnya berapa. Wages bisa, agak susah juga. Nah yang terakhir, flat tax nih. Ini wages-nya kena, profitnya kena sendiri, nah ini juga repot. Jadi yang paling make sense itu yang B, yang apa? C ya. Oke, ini Bu apa ya? Nah dari sinilah ya kita mencoba. Memang saya sih melihat sudut pandang nih argumentasi kembali lagi. Ini PGN jualan apa sih? Oke. Nah karena PPN dikenakan atas outputnya, atas inputnya, ya sudah output inputnya ini terpisah. Itu yang dianggap tidak langsung ke nilai tambahnya. Nah, itu makanya disebut oleh si Alan Tate ini indirect, karena tidak langsung ke nilai tambahnya. Contoh kalau PPH pajak langsung, kenapa? Penghasilannya dikenain pajak, ya, cuma nanti ada pengurang. Tapi kalau PPN enggak dikenakan langsung ke nilai tambahnya. Tapi outputnya dulu dikenain, inputnya dikenain, baru kemudian di offset. Nah, itu sama dengan nilai tambah. Makanya disebut sebagai indirect tax. Dari sini butuh transaksi, karena output dan input terjadi pada saat ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi, nggak ada. Selain itu, harus ada bukti. Buktinya apa? Faktur pajak. Itulah. Jadi, makanya disebut juga, Alan Tate mengatakan ini tax the invoice method. Ketika mungut dari pajak keluarannya, nah output yang kita kenal nanti tax output, kemudian T input sama dengan kita kenal pajak keluaran. Pajak keluaran T output, pajak masukan T input.
Nah, ini disebut juga oleh Alan Tate sebagai invoice method ya. Makanya invoice dalam hal ini teks invoice faktur pajak menjadi bukti yang krusial. Ini Bapak. Oke, peserta sudah 866 ya. Ya, oke. Nah, lalu siapa yang mengungut pajak? Yang mengungut pajak adalah taxable persons. Nah, dalam hal ini PGN. Oke, saya tidak bahas ini ya. Makanya PGN jadi PKP. Nah, sekarang metode analisis saya menggunakan pendekatan Benjamin Bloom, Ibu Bapak. Kok ini sendiri? Jalan sendiri. Oke. Kenapa ini? Ada yang ini ya? Kok jalan sendiri nih? Tuh. Hah? Sebentar, kok jalan sendiri nih? Atau saya stop share dulu sebentar Ibu Bapak. Ini ada jalan sendiri nih ya. Ya, saya menggunakan pendekatan Benjamin Bloom. Jadi kita posisinya ada di sini Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak, jadi saya menggunakan pendekatan Benjamin Bloom ini ya. Untuk melakukan analisis. Pertama dari kasus yang ada kita pretelin menjadi elemen-elemen, makanya tadi ada 3 pertanyaan. Kemudian kita kaitkan hubungan-hubungannya. Artinya dari proses pemeriksaan sampai ke Mahkamah Agung, baru nanti kemudian kita lihat kerangka utuhnya apa sih gitu. Jadi itu analisis menurut kerangka cognitive learning objective dari Benjamin Bloom. Ini tahun 56 dia membuatnya. Baik, sekarang pertama begini. Jadi ini saya kutip di buku manajemen pajak saya, Bu Bapak, edisi 2017, edisi 2 ya, tahun 2017. Permasalahan yang muncul dari pasal 4A ya 2 nomor menjadi gray area karena tidak ditemukan peraturan pajak menjelaskan makna monosemantik dari yang tadi. Yang diambil langsung dari sumbernya. Ada juga yang menafsirkan karena ini sudah melalui proses dan itu dikutip. Di DJP, di PGN, di pengadilan pajak dikutip. Sudah ada proses. Artinya gas bumi ini, nah ini yang nanti kita melihat begini Bu Bapak penafsirannya. Yang tidak terutang PPN adalah yang diambil langsung dari sumbernya. Jadi kalau yang jual Pertamina Hulu Energi, yang menjual Medco, kemudian menjual misalnya ConocoPhillips atau Chevron, nah mereka K3S. Mereka menafsirkan bahwa yang nggak terutang itu yang dijual oleh si K3S ini, ya si kontraktor kontrak kerjasama atau PSC ya, Production Sharing Contract ini. Ini mereka yang jual ini. Nah PGN, lu kagak jual barang yang diambil langsung dari sumbernya. Nah itu kata DJP. Lu tuh beli dari mereka. Jadi barang yang lu ini nggak diambil langsung dari sumbernya. Barang yang lu jual tuh. Dan di situ lu punya nilai tambah di situ. Nah ini mohon maaf tuh. Jadi saya membaca ini masalahnya adalah cara menafsirkan barang yang diambil langsung dari sumbernya. Yang pertama ini aja yang awal aja. Jadi si Medco Energi ya, yang hulu migas ngambil kemudian jual. Padahal di situ ada proses. Proses lifting itu kan untuk kemudian menjadi 4 jenis gas tadi itu melalui proses. Baik. Nah ini Bu Bapak ya. Jadi ada yang menafsirkan kalau sudah melalui proses berarti terutang PPN. Padahal kembali lagi PPN itu bukan masalah proses itu. PPN itu semua output terutang PPN. Semua input terutang PPN. Jadi semua output, mau ada proses mau kagak, outputnya apa? Pokoknya ada barang, ada jasa yang ditransaksikan. Nah outputnya apa? Pokoknya ada inputnya, kemudian tambahin macam-macam, nanti dijual. Itu outputnya. Jadi nggak melihat proses kalau kita kembali ke konsep awalnya. Jadi yang disebut dengan, nah ini juga saya melihat majelis hakim mengutip ini nilai tambahnya itu melalui proses itu. Nah saya teliti di Undang-Undang PPN. Ternyata ada melalui proses, ada kata melalui proses di Undang-Undang PPN di pasal 1 angka 16. Saya kutip di sini Bapak. Coba cermati sini. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan. Nah ini
pekerjaannya menghasilkan. Jadi kata menghasilkan ini, ya nanti pukul 10.30 saya stop ya, biar kita diskusi banyak. Memang kembali lagi saya akan penggal ke ini. Ibu Bapak juga bisa baca, itu saya kutip, saya potong-potong beberapa ini pendekatan dari DJP, dari siapa PGN. Tapi ini nih, jadi kalau melihat proses, nah ini saya menemukan satu frasa melalui proses ada di pasal 1 angka 16. Dan di situ mengaitkan kata menghasilkan. Dan menghasilkan ini ada di pasal 1 angka 14. Kemudian kata menghasilkan saya telusuri di Undang-Undang PPN, ada 9 kali digunakan. Ini. Dan 9 kali digunakan ini tidak ada kaitannya dengan yang tidak diambil langsung dari sumbernya. Jadi artinya, nah ini kembali lagi ya boleh beda lah. Kalau saya melihat di dalam argumentasi kan PGN itu nggak beli gas bumi yang diambil langsung dari sumbernya karena PGN kan beli dari siapa? Dari K3S. Jadi PGN melakukan proses transmisi, proses nah itu yang kemudian dipakai oleh DJP. PGN lu udah melalui proses. Jadi ada nilai tambah di situ. Nah, padahal melalui proses itu tadi, dan sekarang saya kutip di sini, Bu Bapak. Ini pasal-pasal yang di dalamnya ada kata menghasilkan. Pasal 1 angka 5, pasal 1 angka 14, pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 5 ayat 2, kemudian di sini penjelasan pasal 5 ayat 1 menghasilkan, kemudian yang menghasilkan, jadi ya, memang 7, tapi ada yang 2 tempat ya. Nah ini Bu Bapak ya, jadi kata melalui proses itu tidak berkaitan dengan gas bumi. Nah sehingga muncullah penafsiran yang kedua, yang dijual oleh PGN itu memang gas bumi yang diambil langsung dari sumbernya. Kenapa? Kan barang yang diambil langsung dari sumbernya, contohnya gas bumi. Jadi gas bumi dianggap itu diambil langsung dari sumbernya, artinya siapapun yang menjual gas bumi itu, ya itulah yang diambil langsung dari sumbernya, karena memang barang itu yang diambil dari sumbernya kan hanya keterangan atas gas bumi. Ya karena ada juga nanti gas yang tidak diambil langsung dari sumbernya, contohnya apa? Oksigen yang dijual di rumah sakit. Kalau Ibu Bapak misalnya kayak ventilator asma ya, asma itu kan, itu oksigennya bukan dari gas bumi itu. Itu juga gas. Atau Ibu Bapak mengeluarkan gas dari bagian bawah, itu gas juga, bukan gas bumi ya. Itu. Nah, ini contoh Ibu Bapak. Ini memang ada yang menafsirkan menghasilkan melalui proses, enggak. Nah ini kembali pendapat saya dari pemahaman saya terhadap beberapa literatur, ini enggak melalui proses. Pokoknya memang output terutang PPN. Nanti dengan pertimbangan tertentu ada yang tidak terutang PPN. Nah itu. Contohnya apa? Ya berarti pertimbangan kelompok barang ya hasil tambah yang diambil langsung dari sumbernya. Jadi barang ini nanti dijual oleh Pertamina Hulu Energi, oleh misalkan Medco Energi, oleh Chevron, sampai ke PGN jual, itu tetap ini menjadi barang yang diambil dari sumbernya karena gas buminya. Nah, tapi kan di sini ada yang menafsirkan enggak, prosesnya dulu. Lu PGN enggak melalui proses. Ini diskusi ini pernah saya sampaikan waktu saya ngisi training di PGN waktu itu. Jadi masalah beda penafsiran. Oke. Nah, kemudian undang-undang PPN kita ini saya tambahkan, undang-undang PPN kita ini memang pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi. Ini sama seperti Alan Tate. Jadi semua biaya untuk mendapatkan masuk ya. Artinya ya ini sinkron dengan pemahaman yang ada di Alan Tate. Maka dari itu pasal 4 Undang-Undang PPN mengatakan ya semua barang kena pajak. Barang kena pajak nggak dibahas. Yang dibahas adalah barang tidak kena pajak. Karena sekali lagi semua output terutang PPN, semua input terutang PPN. Nah, dengan pertimbangan tertentu ada yang tidak terutang PPN di situ. Nah, barulah kita melihat ini kasusnya ini saya ringkas, Ibu Bapak ya, tadi sudah saya bahas kalian. Ini yang saya dapat dari situs Mahkamah Agung, ada masa pajaknya ini. Coba lihat di sini putusan PKMA, ini ternyata majelis hakimnya beda-beda. Ya.
beda-beda, nggak semuanya sama. Yang Desember 2013 ini. Kemudian putusan banding ini juga dirujuk di sana. Ini putusan banding memang saya belum dapat dari MA, tapi saya dapat dari teman. Nah, ini karena ini dokumen publik, ada contoh yang bisa saya pakai. Nah, SK keberatan semuanya di 6 Desember. Jadi kalau Bapak lihat di sini SK keberatan 6 Desember berarti pemeriksaannya di 2016. Ya, pemeriksaan 2016. Kalau kita runut otomatis ini dikurangi ini otomatis tanggal 7 Desember itu pengajuan keberatan, asumsi saya 7 Desember 2016 setahun yang lalu berarti ya 2016 7 Desember itu mengajukan keberatan berarti ditarik ke belakang lagi. Nah, ini SKP-nya. Ini. SKP terbit ini tambah 3 bulan pengajuan keberatan. Jadi pemeriksaan terjadi di 2016. Kalau saya melihat ini sampai ke awal 2017. Nah, dari sini Bapak Majelis Hakim sepakat ada 2 untuk tahun 2012 itu ada 2. Pertama, koreksi atas penjualan gas bumi. Jadi cerita sederhananya gini Bapak. PMK 252 itu baru terbit dan berlaku 28 Desember 2012. Jadi penafsiran sebelum PMK terbit, penafsirannya ya sesuai dengan DJP ini, bahwa itu objek PPN. Karena apa? Nah, tadi, karena dianggap sebagai yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Dan tidak diambil langsung dari sumbernya. Itu Ibu Bapak. Nah, koreksi yang B, ini kaitannya dengan tadi ada 2 harga. Ya, ada 2 harga, harga yang dolar berdasarkan kalori gas bumi, harga rupiah itu berdasarkan volume. Nah, ini menyebabkan ada perbedaan. Ini baru 1 kasus Ibu Bapak ya, saya ambil yang masa Januari karena dapat kasusnya. Nah, ini kemudian sama diambil dari K3S, oke. Ini menurut pemohon banding tidak setuju. Kenapa? Ya gas bumi ini nggak ada proses nih melalui proses. Ini. Padahal sekali lagi gas bumi itu nggak perlu ada proses. Pokoknya ya gas bumi itu bukan objek PPN. Nah, ini posisi PGN kan ini ya tadi barang yang saya jual ini adalah gas bumi dan memang gas bumi ini diambil langsung dari sumbernya. Cuma yang ngambil bukan saya. Tapi kata DJP, lu ya harus ngambil. Itu baru tidak terutang PPN. Kalau lu yang nggak ngambil, karena yang ngambil itu K3S, berarti terutang. Nah, itu cara pandangnya. Nah, ini dianggap tidak ada nilai tambah. Padahal sekali lagi, tidak menambah value edit. Value editnya bukan karena itu. Value editnya sendiri adalah dari harga jual. Nggak bisa ketahuan langsung value editnya. Nah, ini juga saya melihat agak kurang pas ya. Namanya nilai tambah itu nggak ketahuan langsung, karena tadi indirect. Caranya apa? Yang namanya nilai tambah, output kurang input. Ini kan baru output, inputnya nggak ada. Nah, ini Bapak. Jadi sekali lagi PPN kita itu nggak bisa langsung nilai tambahnya berapa. Caranya apa? Output kurangi input. Nah, PPN-nya pajak pertamanya dikenakan bukan atas nilai tambah secara langsung, tapi atas outputnya, atas inputnya baru di offset. Itu yang dinamakan dengan pajak tidak langsung. Ini yang nggak pas ya. Nah, ini yang dikutip oleh PGN ya dan Alented. Gitu. Nah, ini cuma nggak detail, cuma ini aja. Jadi dianggap pipa itu hanya sebagai media, tapi kata si DJP enggak, itu kan lu ada ongkos ininya. Nah, ini sudah ada penegasan, jadi tanpa melalui proses lanjutan. Nah, kata DJP enggak, itu kan ada biaya transmisi, ada jasa transmisi. Dan kemudian DJP mengulas. Nah, juga ada private ruling dari kepala KPP-nya ngomong. Itu kasus yang A tadi ya, yang PG, yang gas bumi objek atau enggak. Nah, yang kedua, ini kasus yang jasa tadi ya. Jadi dianggap ada 2 harga, rupiah dan dolar ini. Jadi mata uang ini, karena DJP menganggap yang rupiah itulah dianggap margin. Padahal kasusnya udah lama, cuman baru nongol di 2012. Ini karena penafsiran teman-teman pemeriksa berbeda dengan sebelum-sebelumnya.
Nah, ini sudah sejak 98. Nah, sekarang DJP. Nah, ini dianggap gas bumi yang diambil dari dalam perut bumi melalui beberapa tahapan sebelum sampai ke tangan konsumen. Proses tersebut antara lain separasi, misalkan ini. Nah, DJP membuat urean. Ini, jadi cara menafsirkan lagi di sini ya. Jadi DJP membuat penyederhanaan gas bumi yang keluar dari perut bumi sumber gas dan tidak mengalami proses produksi. Padahal, nah ini padahal di Pertamina juga ada proses. Karena kembali lagi, ini masalah kata prosesnya itu yang membuat bias. Padahal kalau kita lihat konsepnya, output tuh nggak ngelihat proses. Pokoknya itu semua output, semua input. Gitu. Nah, ini juga ada satu titik lemahnya. Ya memang titik lemah ini di counter juga. Si DJP tidak dapat data kontrak gitu. Walaupun nanti di counter juga, ini kontraknya nggak jelas nih, karena minta yang mana aja. Nah itu ternyata nggak. Ini juga menjadi akhirnya DJP udah pakai data yang ada. Nih, tapi di counter oleh PGN juga nih. Ya mintanya nggak jelas. Nah ini ya dasar hukum terdapat penghitungan pemakaian tagihan gas. Ada 2 jenis pemakaian. Ini ada yang satuan meter kubik MSCF, dikalikan tarif, ada juga yang nilai kalori yang dolar. Itu Bapak. Ini yang nanti lari ke sengketa B. Nah, DJP menguraikan ini. Jadi ini ada proses. Gitu. Nah, akhirnya DJP menyimpulkan bahwa gas bumi yang siap dikonsumsi, nah itu kembali lagi. Yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat itu apakah hanya LPG atau juga gas bumi yang lain? DJP menafsirkan di sini gas buminya nggak cuma gas bumi LPG, tapi PMK-nya menafsirkan itu hanya LPG. BKF sudah melakukan studi sama dengan PMK ini. Oke, ini sedikit lagi. Nah, ini yang saya sampaikan Ibu Bapak, DJP juga merujuk pada putusan Pengadilan Pajak tahun 2016. Nah, di dalam putusan Pengadilan Pajak ini dijelaskan, itu PMK kan tahun 2012, 28 Desember. Berarti sebelumnya nggak bisa pakai PMK itu. Nah, itu yang dipakai oleh DJP. Makanya kemudian di 2012 kasusnya itu nggak bisa dipakai. Karena apa? Nggak bisa berlaku surut. Tapi kan nanti hakim pengadilan pajak mengatakan, PMK ini turunan dari pasal 7 PP1 2012. PP1 2012 itu turunan dari pasal 19. Sehingga apa? PMK ini hanya penegasan, memberikan detail, bukan masalah berlaku surut. Ini hanya penjelasan lebih detail. Nah, gitu. Ini kutipan dari Majelis Hakim ya tahun 2016. LNG bukan merupakan, nah ini yang dipakai oleh DJP dari putusan Pengadilan Pajak ini bukan. Nah ini Majelis Hakim Pengadilan Pajak aja berbeda. Karena apa? Beda keyakinan. Kalau udah beda keyakinan susah. Itu kan tadi putuskan berdasarkan bukti, ya, berdasarkan peraturan pajak. Berdasarkan peraturan, berdasarkan keyakinan hakim. Semuanya oke. Kalau udah masalah keyakinan, majelis hakim saja berbeda. Ini tahun 2016 itu, Bapak. Nah, akhirnya si DJP berkesimpulan gas siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Gas yang diserahkan bukan merupakan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengumpulan. Jadi PGN dianggap tuh lu nggak eksplorasi langsung, lu beli. Jadi dianggap lu nggak menyerahkan gas yang diambil langsung dari sumbernya. Nah, ini pendapat teman-teman di DJP di ini ya. Nah, kasus yang B, PGN bukan semata-mata menagihkan komoditi gas bumi saja, tapi di dalam tagihan terdapat unsur atas nilai tagihan gas bumi. Yang tadi Ibu apa ya? Yang rupiah dianggap itu sebagai toll fee, yang dolar itu gas bumi. Nah, ini yang tadi sudah. Nah, ini yang menarik. Ada kata seolah-olah gitu loh. Jadi saya juga sempat nanya, ini sebenarnya di PGN jual ke siapa sih? Jadi kalau udah seolah-olah seakan-akan, tapi kenyataannya enggak. Nah ini yang susah saya. Kalau udah teman-teman DJP punya kayak gini, kita nggak bisa lagi. Dia anggap sebagai margin gitu kan. Padahal sekali lagi margin itu bagian dari nilai tambah. Nah cara menentukannya apa?
outputnya. Outputnya apa? Gas bumi. Jual gas bumi. Nah, tapi kemudian lagi kata DJP enggak, lu outputnya 2, gas bumi dan jasa. Gitu. Itu mono ini bahasa saya udah lebih ini aja ya. Nah, ini Ibu Bapak gambaran ya. Nah, koreksi DJP dianggap sebagai jasa. Kemudian pertimbangan majelis PP itu sama dengan yang tadi ya. Ini sudah pukul lewat 32 malah. Baik itu sementara ini. Nah, ini satu lagi. Majelis Hakim Pengadilan Pajak menganggap LPG itu contoh, padahal di PMK-nya enggak. Ya cuman itu aja. Nah, ini kan beda pendapat lagi. Akhirnya DJP menggunakan siapa? Saya langsung gini ke terakhir ini. Pokok sengketanya ada di ini. Bahwa dengan demikian menurut majelis peraturan perundang-undangan memberikan beberapa batasan terkait dengan gas bumi yang tidak dikenai pajak pertama nilai. Pertama, gas bumi tersebut langsung diambil. Jadi artinya majelis hakim pengadilan pajak menganggap LPG itu contoh, padahal PMK-nya enggak. Tidak termasuk gas bumi yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Nah itu artinya majelis hakim menafsirkan bahwa LPG seperti LPG ini berarti yang diambil yang siap dikonsumsi langsung itu adalah gas buminya, bukan LPG-nya. Kalau saya terus terang menafsirkannya itu LPG. Kenapa PMK-nya ngomong itu? Undang-undangnya ngomong. Nah, tapi sekali lagi ini beda penafsiran. Cara pandang karena titik koma, terutama koma. Baik, demikian Ibu Bapak, saya kembalikan ke Mbak Nabila dulu.